Selamat datang di acara peluncuran CT penghitungan foton yang pertama di Asia Tenggara yang terjadi di sini di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Logamnya itu yang neotom alpha itu sangat tegas dan tipis dan terang, sedangkan ini agak blurry. Semua CT scan yang ada sebelum era daripada neotom alpha menggunakan teknologi yang sama dengan ini, yaitu yang dijelaskan oleh Mr. Rafet, two-step conversion. Konversi dari X-ray, photon X-ray ke light, dari light ke electricity. Generasi detektor yang lama itu tidak akan bisa menampung informasi sebanyak dengan detektor dengan semikonduktor yang baru. Jadi dulunya sesuatu yang lebih kecil daripada 0,6 tidak akan terlihat. Sekarang kita bisa melihat sampai 0,2. Ini adalah kontras atau saat warna. Ini adalah stand yang sebenarnya paten, yang tidak ada masalah. Tapi di atasnya ada warna gelap, itu adalah tanda di mana stand itu ada sumbatan kembali. Ini adalah CT scan yang sebenarnya masih sangat advance. This is just one CT scan generation below this one. Anda, Bapak dan Ibu akan bisa melihat bahwa CT scan yang lama ini adalah 0,6. Masih. Ini adalah 0,2. Kembali adalah yang namanya 0,6 dan kembali 0,2. 0,6 Bapak dan Ibu melihat bahwa volumenya lebih kecil daripada kalau kita pakai yang 0,2. Kalau saya dapat pasien seperti ini 0,6, mungkin pasiennya akan saya kirim untuk nuklir untuk lihat untuk melihat perfusi. Sedangkan kalau gini jelas volumenya kelihatan lebih besar. Sehingga derajat stenosis akan lebih kita bisa determine, kita akan bisa memberikan diagnosis ketepatan derajat stenosis lebih bagus dengan menggunakan yang dengan ketipisan 0,2. Rumah Sakit Abdi Waluyo menghadirkan yang namanya FFR CT. Ini belum 100% dia di-approve oleh FDA, tapi kita bisa dengan menggunakan research kita bisa menggunakan ini. Nah, FFR CT ini adalah mengkombinasi antara data anatomi dengan data fisiologi. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini adalah contoh sumbatan. Nah, contoh sumbatan ini apakah perlu dipasang ring atau tidak dipasang ring tergantung daripada apakah kekurangan oksigen apa enggak. Dan menggunakan FFR CT, kita akan bisa menghitung pressure gradient antara bagian pangkal dan di bagian bawahnya, sehingga kalau misalnya pressure gradientnya itu di sini 100, di sini 20, berarti di sini sumbatannya signifikan. Ini kita pasang ring. Sedangkan kalau kita cuma eyeballing seperti ini, kita akan banyak kesalahan dalam menentukan apakah kita perlu pasang ring atau tidak. Detailnya sangat-sangat berbeda gitu. Jadi dari kontras yang masuk ke dalam pembuluh darah, jika di scan dengan photon counting detector maka akan kelihatan lebih detail seperti ini. Yang memang sering tertutup ya akibat tulang yang ada di dasar kepala. Tapi dengan CT neotom alpha ini maka kita bisa mengeliminir itu dan memperlihatkan penyempitan pembuluh darahnya secara lebih baik. Kita seringkali dikirim oleh dokter THT itu untuk menilai bagaimana struktur organ telinga, terutama telinga dalam. Jadi di sana dalam telinga itu ada tulang-tulang pendengaran, ada koklea, ada juga untuk keseimbangan. Nah, di sini kita lihat bagaimana perbandingan dari gambar yang tengah ini merupakan conventional CT scan dengan detektor konvensional dibandingkan dengan kualitas yang gambar kita lihat dengan tulang pada photon counting CT. Memang di sini kita dapat lakukan potongan yang lebih tipis dengan detail kontras gambar tulang yang lebih baik.
Karena sebenarnya kalau untuk melihat organ telinga itu sebenarnya kita melihat tulang di situ yang memang harus detail, sangat-sangat kecil. Jadi bayangkan ini adalah tulang pendengaran ya, ini koin mungkin 1 sen gitu ya, tapi dengan sangat kecil ini kita bisa mendapatkan gambar ini tulang stapes ya di telinga secara lebih baik dan mirip menyerupai dengan sebenarnya dibandingkan dengan conventional CT yang kita lihat sehari-hari. Jadi ini contohnya gambar yang kita dapatkan sangat-sangat kecil karena dia menggantikan tulang 0,1 mm dan dengan MIP jadi maximum intensity projection, jadi dapat dilihat lebih detail bagaimana detail opasitas ya pada suatu benda seperti implan ini, maka akan didapatkan gambar yang lebih baik gitu. Dan ini suatu yang memang kita belum bisa dapatkan di conventional CT scan, high resolution CT scan, untuk melihat bagaimana kelainan di paru, apakah karena mungkin infeksi, apakah karena interstitial lung disease, atau mungkin karena bronkiektasis, maka detail itu bisa terlihat lebih jelas menggunakan high resolution CT di photon counting detector. Ini beberapa yang mungkin bisa kita lihat gambarannya evaluasi untuk lung fibrosis. Jadi kita lihat di sini bagaimana perbandingan dari yang konvensional, yang photon counting 1 mili dan yang 0,2 mili. Dan ini membandingkan kalau misalnya kita membutuhkan informasi pembuluh darah pada saat mungkin ada pasien dengan emboli paru. Jadi ini emboli paru ini suatu kondisi emergency yang seringkali dibutuhkan untuk membuka pembuluh darah tersebut kalau misalnya kita menemukan sumbatan itu pada CT scan. 80% pasien-pasien kanker itu mengalami penurunan berat badan. Kalau dengan kontras biasa itu mungkin sangat sulit kita melihat adanya kelainan di sistem saluran kemih yang kita lihat di sini tidak ada apa-apa. Tapi dengan photon counting kita melihat dengan energi yang 45 kilo voltase ini, energi voltase ini, kita bisa melihat detail. Lihat ini lebih jelas lagi bahwa ada batu-batu yang perlemakan yang belum kalsifikasi di dalam kandung empedu seperti itu. Ini untuk tumor di hati ya. Kelebihan dari CT scan ini adalah yang sangat canggih, pasien tidak perlu 2 kali di scanning sebelum dan sesudah kontras. Jadi gambar yang sebelum kontras ini sebetulnya ini dihasilkan dari gambar yang setelah kontras, dibuat KV-nya virtual non kontras atau VNC. Ini kita bisa lihat aortic stent yang dulu mungkin sangat seperti Dr. Pras bilang, artefaknya sangat kuat untuk menilai apakah ada leakage, apakah bocor, apakah ada juga sumbatan di dalam stent itu sangat sulit. Ya kita bisa melakukan beberapa rekonstruksi penggambaran. Ya ini untuk parunya, untuk abdomennya, bahkan vena porta seperti ini bisa terlihat dengan jelas pada pemeriksaan dengan photon counting CT scan ini. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini buat saya sangat penting. Kalau ada tumor hati, kita ingin tahu pembuluh darah mana sih yang ngasih makan ke tumornya tersebut. Ini bisa lebih detail, seperti kita melakukan gambar angiografi pembuluh darah. Ya, jadi kita bisa masukkan kateter langsung ke area yang memang ngasih makan tumornya. Baik itu secara 2 dimensi ataupun secara 3 dimensi yang kita bisa rotasi, kita putar-putar dengan detail. Kita membedakan 2 titik yang sangat berdekatan. Saya misalnya dengan Dr. Rehan, apakah ini saya nempel? Mungkin orang ragu, tapi dengan CT scan ini jarak 2 mili itu bisa tahu bahwa saya ini nggak nempel ataupun saya ini nempel. Seperti itu yang disebut spasial resolusi antara 2 mili, 0,2 mili, 0,6 mili seperti itu. Itu spasial resolusi yang didapatkan dari hasil CT scan. Bisa membedakan 2 titik lebih detail lagi. Terima kasih. Baik, selamat sore hadirin Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa di sini. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu mengenai penggunaan CT yang baru ini dalam bidang muskuloskeletal. Pasien akan mengatakan, yang merasakan bedanya cuma dokternya kok, buat pasien sama aja. Ya. Nah ini sebenarnya mungkin hal yang sekali lagi perlu kami tekankan di sini bahwa ini ibarat kata naik helikopter gitu ya. Helikopternya boleh aja nggak canggih, tapi yang tergantung dari pilotnya dulu siapa. Sehingga penumpang yang naik helikopter itu kan merasa nyaman dan beroleh manfaat yang besar dari apa yang dijalaninya. Nah tentunya makin helikopter itu makin canggih,
pilotnya akan bisa melakukan berbagai manuver pergerakan yang mungkin helikopter generasi lama tidak bisa. Nah ini juga hal yang sama dengan ini. Seperti tadi yang sudah ditayangkan saya rasa dalam presentasi sebelumnya. Dan juga yang disampaikan Dr. Yakub barusan mengenai resolusi spasial. Bagaimana membedakan dua titik itu. Nah karena ini tidak ada konversi. Sinar X itu langsung dibaca dan langsung dianalisis muncul sebagai gambar. Dia bisa mendeteksi jauh pikselnya tuh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Secara medis informasinya sebenarnya kurang bagus karena justru dia seolah kayak kalau kita gambar pensil gitu kayak dibeset dengan tangan gitu ya, jadi malah tidak fokus. Karena yang dibutuhkan untuk diagnostik medis itu justru adalah ketajaman gambar seperti yang di tengah ini. Dan karena yang baru ini teknologinya bisa ukurannya sampai 0,2. Bapak Ibu bayangkan 0,2 itu kecil sekali, 0,2 mm loh, jadi 1 mm itu dibagi 5 lagi. Maka dengan sendirinya gambaran itu bisa sangat terlihat jelas. Dan dari sini, karena ini juga alat baru, secara internasional juga pemanfaatannya, terutama dalam bidang muskuloskeletal, ini masih banyak yang sedang melakukan riset untuk ke depannya. Bayangkan kita bisa mengukur densitas tulang hanya dari CT, tak perlu alat yang lain-lain. Fraktur yang tidak kelihatan dengan ronsen bisa kelihatan dari sini karena dia bisa mendeteksi yang halus. Demikian juga tulang-tulang seperti ini adalah contoh gambar tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu tulangnya sangat-sangat kecil, belum lagi kalau ada varian. Yang mana dengan teknologi yang lama, kebanyakan dokter radiologi kalau bikin laporan pasti ujungnya ada satu kata yang muncul dalam kesimpulan, yaitu suspek. Masih mungkin. Kemungkinan belum dapat disingkirkan. Itu bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu kalau udah sering berobat pasti lihat. Sehingga kita bisa bedakan, ini kita lihat ini adalah gambar tulang belakang. Kita lihat warnanya ini berbeda-beda. Ya. Ada bagian yang ungu, ada bagian yang lebih terang, ada bagian yang lebih hijau. Itu adalah coding, menggambarkan bagaimana selularitas sumsum tulang di dalamnya. Dan dari sini kita bisa mengatakan ini frakturnya, kalau ada fraktur tulang belakang itu baru atau lama. Dan sebagai catatan, MRI itu juga pemeriksaannya lama, bisa 15-20 menit. Kalau kasusnya susah, bahkan pasiennya goyang-goyang perlu pengulangan bisa sampai 30 menit. Tetapi kalau CT ini tetap hanya hitungan detik, 5-10 detik beres. Jadi kalau bercandaan kami di radiologi biasanya pasien lebih lama nunggunya di ruang tunggu daripada scanningnya. Padahal pasien baru masuk, loh kok udah selesai dok? Ya emang udah, emang pemeriksaannya sangat singkat. Nah ini yang dimudahkan, dengan sendirinya kita bisa membedakan ini edema atau tidak. Sebelumnya CT yang lama tidak bisa, tapi yang baru ini sudah bisa.